Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan atau kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya atau berinteraksi dengan narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua, maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya setelah Anda menyaksikan video ini. Dan juga gunakan kolom komentar atau pertanyaan di bawah video Anda ini untuk mengusulkan topik-topik apa yang lain yang perlu digarap di Ngopas agar dapat berguna untuk para hamba-hamba Tuhan maupun rohaniwan ataupun aktivis. Kita harus jujur kalau seringkali kita mengabaikan kitab nabi-nabi dari daftar khotbah kita. Kalaupun kita khotbahkan tapi hanya 1 atau 2 ayat saja sambil lalu atau sebagai sebuah referensi. Sebisa mungkin kita tidak bahas kitab-kitab yang bergenre nabi-nabi ini. Lalu apakah berarti kita tidak perlu berkhotbah dari kitab-kitab ini? Hari ini kita akan melihat satu kitab nabi-nabi, yaitu kitab Amos, dan kita akan membicarakan mengapa dan bagaimana kita perlu berkhotbah dari kitab ini. Bersama dengan saya ada Pendeta Hans Wuisang, sahabat lama, sesama penekun ya Pak ya, kitab-kitab perjanjian lama. Ya. Selamat datang Pak Hans di Ngopas. Terima kasih, Apa kabar Pak? Baik-baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Kian karena mengundang saya untuk ikut berbagian di acara Ngopas ini. Wah, kita yang terima kasih banyak Pak Hans untuk waktunya. Pak Hans, boleh sedikit cerita apa kabar dan kira-kira pelayanan apa nih Pak yang sedang Bapak lakukan saat ini? Iya, saat ini saya sama istri sebenarnya ada di satu desa Maririk di Kecamatan Esang di Kabupaten Kepulauan Talaut, yaitu di ujung utara ya dari Sulawesi Utara atau bahkan ujung utara Indonesia. Kalau pernah dengar Pulau Miangas, pulau paling kecil, paling luar di utara berbatasan dengan Mindanao, Filipina Selatan. Nah, kami ada di pulau besarnya, Pulau Karakelang. Sejak Agustus 2021 yang lalu, kami sengaja pindah tinggal di Desa Maririk ini untuk melayani bersama-sama dengan masyarakat Desa Maririk dan masyarakat Kepulauan Talaut, membantu mereka mengembangkan kehidupan di sana. Kami punya pelayanan pakai strategi yang namanya misiopreneur, misi dengan strategi entrepreneurship. Jadi menolong mereka membangun kehidupan ekonomi yang sejahtera begitu. Karena Talaut ini termasuk salah satu daerah yang disebut daerah tertinggal. Jadi kami hadir di sana. Mayoritas Kristen di sana. Jadi kami masuk bukan bikin gereja, tapi bekerja sama dengan gereja, dengan sekolah dan masyarakat desa ya untuk bersama-sama membangun di sana. Wow, luar biasa. Dan kalau yang kepengen tahu mengenai pelayanan ini, tentunya nanti bisa tulis di kolom komentar dan Pak Hans pasti dengan senang hati akan bisa terus membagikan pokok-pokok doa mengenai pelayanan di sana ya Pak ya. Iya. Wow, luar biasa Pak. Tapi kenapa di sana Pak, ini ada begitu banyak daerah di Indonesia nih yang memerlukan pelayanan seperti demikian. Tapi kira-kira kenapa ke sana Pak? Koneksi Bapak apa dengan tempat di sana? Oke. Ya, jadi kenapa di Kepulauan Talaut? Pertama memang waktu kami bersama-sama, jadi kami ada satu lembaga atau yayasan namanya Bahtera Indonesia Cerah. Itu didirikan oleh beberapa teman yang menggumuli sama-sama misi ya, misi. Tapi kami menggumulinya bukan misi ke daerah-daerah yang non-Kristen, tapi sebaliknya ke daerah-daerah Kristen dan terutama di daerah-daerah di kepulauan begitu. 2015 sebenarnya saya dan beberapa teman, termasuk juga dengan istri saya, kita bentuk yayasan ini. Lalu pelayanan pertama kami sebenarnya adalah di Mentawai. Jadi 2015 itu kami pergi ke Mentawai, beberapa minggu ada di sana, kerjasama dengan gereja di sana, ke sekolah-sekolah, KKR, ya,
bikin kebangunan rohani, terus bikin pembinaan-pembinaan di gereja dan juga masyarakat. Tapi kemudian satu teman dia jatuh cinta lah dengan mentawai, lalu terus menetap, bukan menetap, artinya terus dia akan terus fokus di sana. Lalu kami pikir ya sudah, dia di sana, kami coba cari lagi tempat yang mana. Nah, Talaut ini karena sebelum 2015 itu 2013 saya pernah ke sana sama istri. Waktu itu masih pelayanan di Scripture Union Indonesia, ya PPA, santapan harian. Ya. Jadi pernah bikin pelatihan di Manado, lalu ada beberapa hamba Tuhan dari Talaut datang ikut pelatihan di Manado. Mereka tertarik sekali, ingin supaya gereja mereka pun dilayani. Jadi kami datang 2013. Pertama kali datang, Prapti, istri saya langsung komentarnya begini, aduh saya jatuh cinta nih sama Talaut ini. Nanti kalau kita sudah pensiun dari pelayanan kita masing-masing, kita kesini aja yuk. Ya, daerahnya indah. Kepulauan Talaut itu orang-orang di sana menyebut diri mereka kan, atau pulau mereka itu bumi Porodisa, paradise. Karena memang cantik. Ya. Sekelilingnya itu kan laut, dan daerah yang kami tinggal ini sangat indah sekali. Jadi pertama-tama itu jatuh cinta di situ ya. Dan ada teman-teman yang kami layani. Maka sejak 2016 sebenarnya kami jalan bolak-balik dari Jakarta ke sana, bikin camp buat anak-anak muda, bikin pelatihan ini, pelatihan itu. Tapi bergumul kalau hanya datang dan pergi rasanya tidak efektif gitu ya. Ilmu yang dibagikan mereka sangat senang, tapi begitu kami pulang, ya udah mereka kembali lagi ke kehidupan yang lama gitu ya. Maka, betul. 2020 sebenarnya kami sudah menggumuli untuk pindah ke sana, tapi karena kena pandemi tertunda. Jadi 2021 baru terrealisasi. Ya. Kami bersyukur juga sih karena pindah ke sana banyak yang enak juga gitu. Meninggalkan polusinya Jakarta. Meninggalkan polusi Jakarta, lebih tenang, lebih ini. Tapi ya, banyak juga harus penyesuaian diri ya dengan irama di daerah, irama di desa. Betul. Dan saya yakin dan percaya juga Tuhan mempersiapkan Bapak dan Ibu juga untuk pergi ke sana. Ini sesuatu perjalanan yang sangat luar biasa sekali. Dan nanti kita bisa rekaman lagi Pak tentang pelayanan di sana nih, kelihatannya. Bisa. Tapi juga. hari ini kita mau bicara soal Kitab Amos, Pak. Mengapa unik Pak Kitab Amos ini, dan apakah ini adalah kitab yang relevan untuk kita? Ya, oke, makasih. Ya, saya menyenangi sebenarnya membaca Kitab Amos ya. Saya sekarang ini kan juga sebenarnya masih membantu satu STT untuk mengajar bidang Perjanjian Lama ya. Nah, Kitab Amos ini salah satu kitab dari nabi-nabi yang menarik perhatian saya gitu ya. Unik karena apa? Pertama mungkin Nabi Amos ini satu-satunya nabi di Perjanjian Lama yang dicatat ya, menerima panggilan Tuhan. Sepertinya harus alih profesi begitu, atau menjadi nabi sambil melakoni pekerjaan sehari-harinya dia sebagai seorang pebisnis gitu ya, bisnis bulu domba mungkin, kira-kira kayak gitu ya. Jadi itu sesuatu yang dicatatkan dalam Alkitab, kayaknya dia ya satu-satunya yang saya tangkap ya. Jadi itu satu hal yang menarik sekali. Bagaimana dia menjalani bisnisnya dia, tapi Tuhan pakai dia di mana dia berada, di tempat di mana dia berbisnis, di situ dia memberitakan tentang Tuhan, ya, memberitakan atau nubuat dari Tuhan. Itu yang pertama, ya, menarik Amos ini. Ya. Yang kedua, saya lihat Amos ini kan berasal dari kerajaan selatan, Yehuda, ya. Tapi dia dipanggil untuk melayani daerah Israel, kerajaan utara. Yehuda dengan Israel, walaupun saudara kandung, tapi sebenarnya juga nggak musuh bebuyutan ya, Pak. Yehuda dengan 10 suku pecahan dari zamannya setelah Salomo kan. Itu kan betul. Bermusuhan ya, seringkali ya. Dan Amos ini berasal dari Yehuda, tapi kemudian pelayanannya dia, nubuat-nubuat dia itu ditujukan kepada kerajaan utara. Dan itu tentu tidak mudah begitu ya. Itu menarik sekali, dan mungkin dan dia mendapatkan penolakan kan karena pelayanannya itu di daerah yang Israel tersebut. Nah, ini hal yang menarik juga ya.
Bagaimana dia bisa dan berani dan diteguhkan untuk tetap setia melayani di tempat di mana dia ditolak, ya. Nah, yang kedua seperti itu. Nah, yang ketiga yang menarik saya untuk memperhatikan kitab Nabi ini adalah karena Amos punya strategi yang unik. Strategi juga yang saya kira jitu paling tidak di awal pelayanannya. Dia tahu bahwa dia melayani di Israel yang akan menolak dia karena dia nabi. Nah, dia dari Yehuda begitu. Tapi dia tidak langsung gitu ya. Dalam khotbahnya dia yang dicatatkan dalam kitab Nabi Amos ini, dia tidak mulai langsung menuding atau menubuatkan dosa-dosanya Israel, ya, ancaman dari Tuhan mau menghukum dan sebagainya. Dia mulai dengan cara menegur dulu dosa-dosa dari bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Israel. Bangsa-bangsa yang disebut kafir, yang menyembah berhala, yang memang juga termasuk musuh-musuhnya Israel. Dia tegur dosa mereka, ya. Baru kemudian dia dalam khotbah nubuatannya di pasal 1 pasal 2 itu dia menegur bangsa-bangsa yang ada hubungan kerabat dengan Israel. Nah, jadi ada lingkaran semakin mengecil, terakhir dia menegur bangsanya sendiri, umat dari suku Yehuda gitu ya, kerajaan Yehuda dengan dosa-dosa mereka. Jadi saya berimajinasi atau membayangkan ketika membaca kitab Amos ini, ya, bagaimana orang-orang Israel yang sebenarnya sasaran dia kan diutus Tuhan untuk menegur Israel. Tapi ketika Israel mendengarkan khotbah awal dari Nabi Amos, yang didengar adalah teguran-teguran dosa terhadap bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang di sekeliling Israel. Saya bisa membayangkan telinganya orang Israel terbuka lebar-lebar gitu ya. Wah, ini kita dibongkar dosanya, puji Tuhan. Ya. Pantas dihukum gitu kan. Termasuk suku Yehuda, ya kan. Walaupun kakak beradik kandung, tapi juga bermusuhan. Wah, ini memang pantas nih Yehuda ya, bangsa yang memang nggak benar di hadapan Tuhan. Nah, saya lihat waktu Amos berhasil memikat perhatian telinga dari orang-orang Israel. Mereka sudah mendengar mana lagi nih bangsa yang mau dituding dosanya, dibongkar dosanya. Tahu-tahu mereka gilirannya. Nah, saya pikir pada saat itu mereka terlanjur apa boleh buat harus dengar dulu. Nah, setelah itu baru kemudian ya mulai timbul penolakan-penolakan. Tapi paling tidak firman Tuhan sudah diberitakan. Nah, ini saya pikir keunikan yang ada di dalam kitab Nabi Amos ya. Betul. Jadinya memang melihat dulu dosa-dosa di luar dan kemudian makin lama makin menyempit dan juga menegur ternyata kepada orang-orang yang menjadi audiensinya dia pada waktu itu. Betul. Nah, lalu relevansinya apa nih Pak? Kalau misalnya kita bicarakan relevansinya dengan zaman kita sekarang ini, kira-kira Pak Hans melihat apa relevansinya? Ya, jadi saya melihat begini. Nah, Amos ini jadi beritanya kan universal sebenarnya, ya. Dia tidak hanya dia sebelum fokus kepada umat Israel sendiri, dia sudah membongkar dosa-dosa di berbagai tempat yang menunjukkan bahwa dosa itu universal begitu. Sebenarnya ada satu keunikan lagi yang belum saya sampaikan ya, yang membuat kitab ini jadi begitu menarik adalah karena ada satu berita yang surprise di permulaan ini, di pasal 3 ayat 1 dan 2 ya. Ketika Amos sudah mulai fokus menyerang Israel, dia mengatakan demikian, dengarlah firman ini, Amos pasal 3 ayat 1 dan 2 ya. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Ini satu berita yang mengagetkan ya. Banyak umat Israel berpikir kami ini umat pilihan, ya. Kami ini umat pilihan Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kami, Tuhan yang memelihara kami. Nggak mungkin Tuhan akan hukum kami, karena ini kami umat pilihan. Tapi Amos justru bilang, karena kamu yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kamu yang sudah mengalami anugerah Tuhan, anugerah penebusan dari perbudakan Mesir, maka ketika kamu berbuat salah, ketika kamu tidak setia dengan
dengan ikatan perjanjian yang Tuhan berikan pada kamu, perjanjian anugerah, perjanjian Sinai, kamu akan kuhukum. Ini berita yang tidak populer gitu ya. Ini berita yang nggak populer. Nah, ini yang menarik sekali ya. Saya melihat ya, kitab Amos ini membongkar dosa-dosa Israel. Ya, nanti saya mau tunjukkan, mau perlihatkan saja bahwa relevansinya justru di sini. Ya, ada 4 macam dosa atau empat macam dosa yang dibongkar Amos. Pertama, dosa penyembahan berhala. Mereka umat yang harusnya menyembah Yahweh, tapi mereka menyembah dewa-dewi di tanah Kanaan, tempat mereka berada kan. Jadi itu pertama. Dan kedua adalah dosa sinkretisme. Jadi bagaimana dari penyembahan berhala, ya mereka campur adukan dengan tetap mengaku Yahweh sebagai Allah juga, Allah mereka. Nah, dosa sinkretisme ini kan dosa mencampur adukan dua agama atau dua ibadah yang berbeda, dan yang mengakibatkan ibadah kepada Allah yang sejati justru menjadi terkontaminasi. Nah, jadi Tuhan yang harusnya disembah sebagai Allah satu-satunya sekarang dianggap sebagai salah satu dari dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain. Jadi politeisme. Dan hasilnya adalah jenis dosa yang ketiga, yaitu dosa yang bersifat amoralitas. Karena Yahweh diperlakukan sebagai salah satu dari dewa-dewa bangsa lain, dan ibadah kepada dewa-dewa bangsa lain itu biasanya ibadah yang istilahnya menyuap gitu ya, kan kasih sesajen, kasih sesuatu yang menyenangkan dewa supaya dewa tutup mata terhadap perbuatan-perbuatan dosa mereka. Dan itu yang terjadi. Dosa amoralitas yang sebenarnya ini justru fokus daripada khotbah Amos yang membongkar ketidakadilan sosial, membongkar kebobrokan, korupsi dan sebagainya, karena mereka menyembah Allah secara salah gitu. Dan yang dosa yang keempat adalah kemunafikan. Karena mereka sudah terjerat di dalam dosa-dosa yang amoralitas tersebut, tapi merasa umat Tuhan, merasa mereka sudah menjalankan ibadah yang benar, merasa sudah melakukan kewajiban mereka, kewajiban agama mereka. Dan inilah yang terjadi. Nah, saya lihat inilah yang relevan justru melihat kalau kehidupan, khususnya di Indonesia lah kita melihat. Kita kan negara yang mengaku beragama, kita banyak orang-orang yang agamis begitu ya. Tapi perilakunya ya itu 4 dosa itu ada di dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi saya melihat ini sangat relevan sekali. Jadi memang ini kelihatannya mendarat sekali, dan justru ini menegur orang-orang yang menganggap dirinya itu adalah umat Allah, jadi status quo gitu ya. Tetapi juga sebetulnya tidak hidup di dalam kebenaran Allah, di dalam firman. Jadi secara formal aja. Ya, betul. Hanya secara formal dan berpikir bahwa mereka sudah menjadi umat Allah begitu ya. Jadi tidak perlu lagi untuk memikirkan bagaimana hidup bersama-sama dengan Allah, menyenangkan Allah. Wow, berarti ini banyak sekali tantangannya juga nih Pak untuk khotbah dari kitab Amos. Betul. Bisa Pak Hans untuk sharekan kepada kami kira-kira mungkin 1 atau 2 tantangan yang paling besar menurut Pak Hans di dalam berkhotbah dari kitab Amos? Iya. Oke, jadi secara umum ya saya pikir ya, kitab Amos ini kan kitab nabi-nabi, nabi di perjanjian lama yang memang kalau kita pelajari nabi-nabi ini kan khotbah-khotbah mereka sebagian besar adalah menegur dosa. Menegur dosa umat Israel, umat Yehuda, ya menegur dosa juga bangsa-bangsa lain gitu ya. Satu khotbah yang nggak populer. Dengan sendirinya ini jadi kesulitan untuk mengkhotbahkan, menyajikan berita-berita yang berasal dari kitab nabi-nabi ini. Karena khotbah menegur dosa, khotbah membongkar dosa itu bukan khotbah yang disukai. Ya. Orang di zaman sekarang kan suka mendengar khotbah yang isinya berkat, janji, ya, sukses dan segala sesuatu. Atau memberikan afirmasi atas apa yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi ini saya kira salah satu tantangan kesulitan dari berkhotbah kitab nabi-nabi secara umum dan juga kitab Amos tentunya ya. Seperti saya katakan tadi ya,
kalau kita orang Israel menyangka dirinya umat pilihan, dan pilihan itu selalu privilege gitu ya, punya hak-hak. Padahal pilihan itu karena Tuhan punya anugerah, yang Tuhan juga punya tugas gitu buat Amos. Saya pikir mengkhotbahkannya di gereja sangat sulit. Belum lagi kita mengkhotbahkan kalau kita mengkhotbahkan kitab-kitab Alkitab, sebenarnya kita mengalami kesulitan di dalam bagaimana berita yang disampaikan oleh para nabi. Ya, kalau kitab Amos katakanlah sekitar 3.000 tahun yang lalu kan peristiwanya itu terjadi. Ya, dengan konteks sejarah, konteks budaya, konteks yang sangat berbeda dengan zaman modern. Jadi itu kesulitan tersendiri juga. Bagaimana kita bisa merelevansikan berita yang disampaikan Amos ke dalam konteks masa kini. Jadi kita harus bisa menarik prinsip-prinsip utama berita yang yang sifatnya lebih universal atau lebih prinsipil untuk kemudian diterapkan di dalam konteks yang sangat berbeda, tetapi mungkin dalam sudut pandang mata Allah isinya sama, manusia-manusia yang berdosa dengan segala sesuatu. Tadi 4 macam dosa tadi yang disebutkan. Betul. Saya kira kesulitannya di situ ya. Kesulitannya di situ. Maka tadi seperti yang Pak Kian katakan, jarang orang yang mau khotbah atau mengkhotbahkan kitab-kitab Perjanjian Lama khusus nabi-nabi. Paling-paling mencoba 1-2 untuk perikop mengelak begitu ya. Iya. Mencoba untuk mengelak sebisa mungkin. Betul, gitu. betul. Jadi ini kelihatannya memang adalah satu hal yang memang unik dari kitab Amos, dan juga kesulitan-kesulitan ini juga memang unik karena sekali lagi dokumen yang semakin tua, semakin lama usianya, semakin berbeda dengan kita, ya tentunya semakin sulit ya untuk kita berkhotbah dari sana. Apalagi ini adalah zaman yang disebut sebagai zaman Perjanjian Lama sebelum Kristus datang. Itu memang sesuatu tantangannya yang luar biasa. Lalu sekarang bagaimana Pak caranya nih Pak untuk berkhotbah dari kitab Amos? Mungkin Pak Hans bisa kasih practical step buat kita, step-step yang praktis, atau mungkin juga bisa mengambil satu perikop dari kitab Amos yang bisa dijabarkan langsung kira-kira step by step-nya seperti apa. Kita pengen tahu nih Pak Hans handling-nya seperti apa. Silakan Pak. Oke. Iya. Nah, memang kitab Amos ini belum pernah saya khotbahkan secara penuh ya. Tapi pernah saya bawakan dalam bentuk eksposisi dan kayak retret gitu ya, semacam retret PA gitu, yang dimana kitab Amos dibahas sebagai satu keseluruhan, jadi selama berapa hari. Jadi saya punya pengalaman itu, sehingga ketika menyiapkan materi itu di hadapan mereka yang mau belajar bersama-sama, jadi bukan sifatnya khotbah sebenarnya, tapi lebih bersifat sharing tentang eksposisi lalu diskusi bersama ya. Jadi yang saya lakukan biasanya, karena waktu saya mengembangkan eksposisi kitab Amos, saya masih melayani di Scripture Union waktu itu. Jadi kami belajarkan satu metode menggali Alkitab yang namanya baca gali Alkitab, ya. Atau sekarang masih saya pakai itu metode untuk kalau pelayanan sekarang ini dengan kasih nama yang lebih sederhana, menggali Alkitab praktis. Jadi biasanya saya akan mengoutline-kan atau mempersiapkan materi khotbah atau eksposisi kitab Amos dengan 3 langkah. 3 langkah dari metode baca gali Alkitab itu. Ya. Yang pertama namanya metode ini terdiri dari 3 pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang pertama, apa saja yang kubaca? Ya. Pertanyaan itu artinya kita memperhatikan, mengobservasi teks yang kita mau khotbahkan, sampai kita bisa melihat bagaimana apa isi daripada teks tersebut dikhotbahkan di dalam konteks kalau Amos misalnya berarti ya pada Israel, di kerajaan Israel bagian utara pada zamannya raja yang saat itu terkenal, Yerobeam yang kedua, yang konteks sosialnya jelas sekali ya, kesenjangan sosial antara yang kaya, yang sangat kaya dengan yang miskin, ketidakadilan sosial dan sebagainya, dan kemudian berbagai dosa tadi. Jadi langkah itu perlu sekali dalam mempersiapkan khotbah seperti kitab Nabi Amos ini, supaya benar-benar jelas apa yang sedang dia sampaikan kepada umat saat itu, dosa-dosa apa yang dibongkar, dan bagaimana dosa-dosa itu dipaparkan dengan
contoh atau bukti yang jelas begitu. Nah, itu langkah pertama biasanya dalam mempersiapkan khotbah atau eksposisi kitab Amos. Apa saja yang kubaca. Setelah itu selesai, maka kita mulai mencoba pertanyaan yang kedua. Langkah yang kedua itu menemukan pesan. Jadi apa pesan yang kudapat? Di situ kita mencoba mencari dari apa yang Amos sampaikan kepada bangsa Israel, dosa apa aja yang dikupas ya. Kita bisa tarik prinsip apa? Dosa apa yang bisa kita lihat sebagai yang dosa yang mendunia gitu, yang universal sifatnya. Nah, nanti masuk ke langkah yang ketiga adalah bagaimana kita melihat dalam konteks masa kini. Kalau kita khotbah di Indonesia, ya konteks masa kini di Indonesia, dan bagaimana pesan yang prinsip tadi bisa kita terapkan kepada konteks masa kini. Itu di dalam pertanyaan ketiga, apa responsku? Nah, jadi biasanya itu langkah-langkah step by step yang saya lakukan untuk mempersiapkan khotbah atau eksposisi dari kitab nabi-nabi. Sebenarnya juga berlakukan untuk seluruh teks Alkitab sebenarnya ya. Prinsipnya sama. Tapi penting sekali mulai dengan konteks masa itu. Jadi dengan lihat bagaimana Amos berkhotbah di dalam kontemporer dia, ya, zamannya dia, masyarakat yang tipikal pada masa itu, kita bisa mengerti relevannya buat mereka. Lalu kita tarik prinsip dari teguran-teguran dosa tersebut, lalu kita coba terapkan di dalam konteks masa kini. Itu yang saya lakukan. Ya, biasa seperti itu. Dan di langkah yang terakhir kelihatannya Pak ada juga relevansinya bagi kita sebagai orang Kristen ya, betul nggak? Karena kan ini adalah pesan yang pertama-tama diberikan kepada orang Yahudi, kepada orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Kristus, dan lalu kita yang percaya kepada Kristus, apa artinya bagi kita? Ya, nah di sini kita masuk ya, karena kan kita berkhotbah dalam konteks khotbah Kristen gitu ya, baik itu kepada orang-orang yang belum Kristen, jadi dalam bentuk mungkin pengabaran Injil, entah KKR atau apa, atau juga kepada gereja, kepada kita yang mengaku orang Kristen, tetapi yang mungkin kita memiliki dosa-dosa yang serupa dengan apa yang terjadi pada masa lampau, yang tadi 4 dosa tadi ya, nyembah berhala, sintetis, kemudian berbagai dosa ketidakadilan sosial, amoralitas, dan segala macam, dan akhirnya juga tetap merasa diri sudah Kristen gitu ya, merasa baik-baik saja, merasa nggak ada masalah, padahal hidupnya penuh dengan perbuatan yang tidak berkenan. Nah, tetapi bedanya kan adalah kita memiliki Kristus gitu. Ya, kita memiliki Kristus yang sudah menebus dosa kita. Nah, jadi khotbah yang bersifat kristosentris itu kan saya kira itu satu khotbah sifatnya wajib lah kalau pikir ya, mengkhotbahkan bagian manapun Alkitab, PL maupun PB, kita wajib berkhotbah secara berpusat pada Kristus. Karena solusi dari semua masalah kan ada pada Kristus, masalah dosa. Betul. Tapi memang sulit kalau mengkhotbahkan perjanjian lama, lalu bagaimana apakah Allahnya dirubah jadi nama Kristus, begitu kan nggak demikian. Jadi kalau kita mengkhotbahkan nabi-nabi, menurut saya ada dua pendekatan minimal ya yang bisa kita lakukan di dalam mengkhotbahkan, contohnya di kitab Amos ini ya. Pertama adalah pendekatan yang kita sebut dengan pendekatan sejarah keselamatan, history of salvation. Gitu. Melihat Alkitab sebagai satu kesatuan di mana Allah berkarya untuk menyelamatkan kemanusiaan yang sudah diperbudak oleh dosa melalui sejarah. Ya, di Perjanjian Lama Allah memakai Israel menjadi alat anugerah keselamatan bagi bangsa-bangsa lain dengan yang pertama Allah menyelamatkan dulu Israel, ya dibebaskan dari perbudakan Mesir, lalu diikat dengan Perjanjian Sinai, lalu Israel punya tugas untuk membawa kabar baik ini kepada bangsa-bangsa lain, gitu kan? Nah, tapi kenyataannya dalam sejarah kan di dalam Perjanjian Lama Israel yang sudah diberi anugerah, Israel yang sudah diikat dengan Perjanjian Sinai, ternyata Israel yang tidak setia, Israel yang gagal, bahkan berkhianat begitu. Nah, catatan kitab Amos kan menjelaskan hal seperti itu. Nah, khotbah kristosentris kita tidak berhenti hanya kepada kenyataan sejarah kegagalan Israel, tetapi bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah gagal di dalam rencananya untuk menyelamatkan kemanusiaan. Karena dari Israel yang gagal tersebut, Allah mengutus Tuhan Yesus. Ya.
Di satu sisi dia Allah yang inkarnasi jadi manusia, tapi yang di sisi lain dia adalah manusia yang dilahirkan keturunan Israel. Nah, di sini saya kira benang merahnya, bahwa ketika Israel tidak setia kepada Tuhan, bukan berarti rencana keselamatan Allah gagal, karena Allah tetap rencananya sempurna, tapi ada Tuhan Yesus yang lahir dari Israel sejati, yang kemudian di dalam pelayanannya, di Perjanjian Baru, di Injil-Injil dicatat sebagai dia yang menggenapi yang tugas Israel yang tidak bisa diselesaikan Israel sebagai bangsa di Perjanjian Lama. Jadi dengan sejarah keselamatan, kita akan mengajak ya para pendengar khotbah atau mereka yang menggumuli, membaca, merenungkan kitab Amos ini untuk melihat Israel yang gagal tersebut, ya, tetapi Allah tidak gagal, maka di dalam Kristus, ya, kegagalan Israel itu kemudian ditanggulangi. Ya, Kristus mati menebus dosa manusia, ya. Ilustrasinya adalah ya seperti Israel ditebus dari perbudakan Mesir, dan kemudian bagaimana melalui melalui Tuhan Yesus, ya, keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain juga, tapi juga kepada Israel lagi, itu kan kembali kepada Israel juga diselamatkan. Wow. Nah, ini saya kira satu cara khotbah Kristosentris, selalu bawa ke dalam sejarah melihat itu. Nah, yang kedua, baik. Yang kedua bagaimana, Pak? Silakan, Pak. Yang kedua adalah bicara tentang janji dan penggenapannya, promise and fulfillment, gitu ya. Kita tahu bahwa kitab nabi-nabi itu selain tekanan utamanya adalah menegur dosa, ya, menegur dan mengancamkan penghukuman, tetapi juga menjanjikan keselamatan. Yang tadi, keselamatan yang kemudian digenapi dalam Tuhan Yesus. Jadi banyak nabi yang setelah atau di dalam mereka menegur dosa dan mengancamkan penghukuman, mereka juga menjanjikan bahwa dosa yang harus dibereskan di hukum itu akan dibereskan di masa yang akan datang. Nah, ini ada janji nubuatan tentang Mesias, janji nubuatan tentang hidup perjanjian yang baru, misalnya ketika perjanjian Sinai sudah dikhianati, ya, sehingga umat harus dihukum, tetapi nanti perjanjian itu diperbaharui di dalam Kristus. Penggenapannya adalah bagaimana umat dipulihkan setelah mengalami penghukuman. Nah, berarti ada promise, ada fulfillment. Nah, khususnya kitab Amos itu bisa kita lihat khususnya di pasal 9. Pasal 9, setelah Amos terus berbicara tentang masalah dosa, hukuman, dan semua dosa dibongkar, Israel diperlakukan sama seperti bangsa-bangsa lain, ya. Tapi kemudian di bagian akhir itu ada satu nubuat tentang bagaimana pondok Daud. Daud itu kan bisa disebut sebagai raja yang pertama, walaupun dia raja kedua, raja pertama kan Saul, tapi raja pertama yang mendapatkan anugerah Tuhan diikat dengan satu perjanjian juga, perjanjian dengan Daud, Davidic Covenant disebutkan. Bahwa Daud akan memimpin umat Israel, ya, karena Allah pakai dia dengan keturunannya untuk memimpin umat itu bisa setia kepada perjanjian Sinai. Tetapi keturunan Daud juga banyak yang gagal, gitu kan? Kerajaan utara bukan keturunan Daud, kerajaan selatan yang keturunan Daud, ya, raja-rajanya keturunan Daud. Tapi pada akhirnya kerajaan Yehuda juga hancur dan dihukum Tuhan, karena makin lama raja-raja juga makin tidak setia sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia, begitu, ya. Apa yang Tuhan pernah janjikan kepada Daud, yang raja-raja Daud akan terus memimpin, atau kemudian ada masa di mana mereka dihukum Tuhan karena ketidaksetiaan, tapi nanti kerajaan Daud ini akan dipulihkan, tapi dipulihkan di dalam diri Kristus sebagai Mesias keturunan Daud. Jadi di situ kita melihat janji pemulihan sesudah umat dihukum karena ketidaksetiaan mereka. Tuhan tetap setia. Wow, luar biasa nih, Pak. Kelihatannya dari kitab Amos ini kita sudah bisa melihat bahwa kitab ini adalah kitab yang berbicara mengenai kasih Allah yang luar biasa kepada umatnya. Walaupun di tengah-tengah umatnya sedang ada di dalam keterpurukan dosa,
Allah terus memanggil dan bahkan Allah terus menebus, menyelamatkan, membawa umatnya ini untuk kembali kepada Dia. Wah, ini kita belum sampai ke contoh perikop nih Pak, tapi ini aja sudah kaya sekali dan masalahnya waktunya kita nih sangat Iya. terbatas. Tentunya nanti pasti ada saatnya di mana kita bisa membahas mungkin salah satu contoh daripada satu perikop daripada kitab Amos ini. Pak Hans, terima kasih banyak nih Pak sudah membukakan wawasan kita, mengingatkan kita kembali betapa pentingnya berkhotbah dari kitab Amos dan terutama melihat kembali bagaimana Allah adalah Allah yang setia dan Allah yang tidak pernah give up, menyerah kepada umatnya, terus memanggil dan terus juga menebus dengan mengirimkan Tuhan Yesus pada akhirnya untuk mati bagi kita semuanya, bagi orang Israel dan juga bagi orang-orang kafir, orang-orang non-Israel, kita semuanya ini. Terima kasih banyak Pak Hans buat waktunya. Minta dengan hormat untuk Pak Hans berdoa kepada para hamba, bagi hamba-hamba Tuhan, agar mereka boleh lebih setia lagi berkhotbah dari kitab Amos, berani untuk berkhotbah dari kitab Nabi-Nabi, dan terutama setia di dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Terima kasih, Pak. Oke, mari kita berdoa. Ya. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh ada kesempatan melihat kitab Amos sebagai salah satu kitab dari Nabi Perjanjian Lama yang sangat penting. Karena berita Nabi ini adalah satu berita yang terus-menerus harus dikumandangkan dalam kehidupan, bukan hanya pada masa lampau, tapi juga pada masa kini. Walaupun beritanya itu sepertinya ribuan tahun yang lalu, tetapi berita yang sama karena manusia berdosa yang sama, yang hidup pada masa kini, seperti pada masa lampau Tuhan. Sehingga apa berita yang menyatakan murka Allah terhadap dosa, tapi pada saat yang sama juga kasih Allah kepada manusia berdosa, dan Allah ingin menyelamatkan mereka, memerdekakan mereka dari belenggu dosa. Itu menjadi khotbah yang tidak pernah, berita yang tidak pernah tidak relevan ya Tuhan dalam kehidupan, apalagi masa kini dengan berbagai kehidupan yang bukan hanya di luar gereja Tuhan, tapi di gereja pun banyak terjadi perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat, bahkan oleh pemimpin gereja, namun masih merasa diri baik-baik saja. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai pemimpin gereja, sebagai pengkhotbah, sebagai penginjil, boleh berani untuk melihat berita-berita yang tidak populer seperti ini Tuhan, seperti berita dari Nabi Amos ini Tuhan, sebagai berita yang penting untuk dikumandangkan, untuk kembali lagi menegur dosa, tetapi juga menawarkan solusi bahwa Allah yang membenci dosa dan harus menghukum dosa adalah Allah yang mengasihi manusia berdosa, yang sudah mengirim Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa manusia. Biarlah Tuhan kami menjadi pengkhotbah yang berani menyuarakan kebenaran, berani menyuarakan suara kenabian itu. Dan sebelum kami bisa mengkhotbahkan berita kabar baik tentang keselamatan, orang harus disadarkan akan dosa yang mereka perlu akui, yang mereka perlu bertobat darinya. Biarlah Tuhan tolong, lewat Nabi Amos, lewat kitab ini, kami mau menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan yang benar, yang jujur, yang berintegritas Tuhan. Sehingga masa kini, dunia masa kini boleh mengalami penebusan oleh Tuhan Yesus. Lewat kami yang Tuhan sudah selamatkan lebih dahulu, untuk kami bisa menjadi pewarta-pewarta Injil ini. Terima kasih Bapa, berkati para hamba Tuhan dalam pergumulan mereka di gereja, di tempat di mana Tuhan tempatkan untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.